Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi mengenai swasembada daging sapi yang akan kita lakukan kapan. Nah ini pertanyaannya Bu Dewi tadi mengatakan bahwa produksi saat ini memang tidak bisa bertemu dengan banyaknya konsumsi begitu ya. Salah satu strateginya adalah sebenarnya pemenuhan produksi ini sudah dibagi menjadi 3 klaster. Pemenuhan daging sapi lokal, kemudian juga penggemukan sapi impor begitu ya Bu, dengan juga yang ketiga adalah daging sapi yang beku begitu. Nah ini kalau untuk daging sapi yang lokal ini kebanyakan Ibu tadi mengatakan banyak sekali peternak yang menjual sapinya. Nah ini mungkin kira-kira apakah ada solusi dari ini supaya mereka tidak keburu menjual ketika sedang produktif? Ya, kita tidak bisa mengatur mereka. Ini kelemahan salah satu dari kenapa juga tidak swasembada sapi. Karena sapi yang ada di mereka kita nggak bisa hitung. Karena kalau mereka butuh, mereka baru jual. Kemudian kalau mereka menganggap bahwa tidak butuh, ya mereka tidak jual. Jadi situasi ini yang tidak bisa diprediksi. Dan perlu diketahui juga Mbak, peternak kita itu umumnya tidak mau menjual daging sapinya pada periode-periode setiap hari. Tetapi mereka lebih senang pada hari-hari besar. Yang paling dia sukai adalah hari besar Idul Adha. Karena Idul Adha itu kita jualnya bukan kilo, tetapi ekor. Nah ini yang membuat kita tidak bisa menganggap bahwa salah satu produksi yang ada di negeri ini untuk sapi itu dari para teman-teman di peternak. Jadi, apa alasannya tidak dijual setiap hari, Bu? Karena mereka memang jumlahnya sedikit yang mereka punya. Mereka hanya untuk tabungan, disebutnya yang rojokoyo itu. Kemudian kalau pada saat mereka jual, kalau mereka butuh uang, mungkin untuk masuk sekolah anaknya, kemudian pernikahan anaknya, itu biasanya demikian. Kemudian mereka mau jual pada saat Idul Adha. Idul Adha itu per ekor, Mbak. Tapi kalau dihitung, kalau kami yang tukang sapi nih, kita lihat bahwa mereka bisa hitung sapi hidupnya saja bisa di atas 80.000 per kilo. Kalau untuk sapi dihitung sapi hidup 80.000 per kilo, kalau untuk menjadi dagingnya itu udah dikalikan 160.000. Kemudian dari 160.000 pun masih nanti terkoreksi lagi hanya tinggal 65%. Jadi harga pokoknya sendiri sudah tinggi sekali. Nah ini yang mereka harapkan karena mereka kan punya cuma 2-3 ekor, kemudian mereka merasa bahwa mereka berat melakukan itu 2,5 tahun baru mereka panen. Nah ini yang terjadi Mbak. Jadi tapi kalau kita memang pemerintah ikut dalam program swasembada daging sapi tetapi betul-betul fokus, itu tentunya nanti akan ada pengusaha-pengusaha yang benar-benar pengusaha peternak lokal. Nah, pengusaha peternak lokal tentunya diberikanlah insentif-insentif. Ini yang kita belum ada. Itu hanya satu dari strategi yang Ibu sarankan, berarti memberikan insentif begitu ya Bu ya, ataupun bantuan dari pemerintah. Apakah tidak ada selama ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memacu produksi dalam negeri? Ada. Sekarang ini ada inseminasi buatan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Dan saya melihat bahwa sudah ada perbaikan, beberapa daerah-daerah tertentu sudah selain dari inseminasi buatan juga ada peternak-peternak, kelompok-kelompok ternak yang diberi bantuan. Tetapi ini belum mencukupi kalau saya melihat dari jumlah yang memang nanti adalah merupakan kebutuhan dari konsumsi masyarakat. Karena di satu sisi konsumsi masyarakat kita berharap untuk ada peningkatan menjadi dari 2,59 kilo per kapita menjadi paling tidak 3 atau 3,5 kilo per kapita. Nah ini yang belum
untuk 2,59 saja saya rasa belum tercukupi, apalagi kita tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi berharap bahwa selain dari program-programnya Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Dirjen Kesehatan Hewan dan Peternakan, saya berharap bahwa memang selain dari itu juga buatlah satu wilayah tertentu yang memang khusus untuk budidaya ternak sapi. Ini kan belum, Mbak. Jadi tidak maksimal. Saya khawatir tidak maksimal dan akan lama. Bicaranya mungkin nggak bisa 10 tahun atau 20 tahun. Kan kita harapannya sudah dari tahun 1995 sekarang. 2020 tapi 2021 tapi toh belum bisa juga. Padahal sebenarnya daging sapi ini memiliki khasiat yang sangat baik begitu ya Bu ya untuk peningkatan SDM unggul begitu kan. Nah ini bagaimana kita bisa mencapai itu kalau sebenarnya yang produksi sekarang saja ini tidak bisa tercapai atau tidak bisa memenuhi konsumsinya. Nah ini dampaknya secara jangka panjang seperti apa? Saya mengkhawatirkan kondisi kita ketahui apalagi kemarin ada kenaikan dari harga sapi hidup yang impor, terutama kita impor sekarang ini yang paling terdekat negara yang kita impor adalah Australia. Nah, sedangkan di Australia sendiri terjadi regenerasi karena climate ya. Nah ini berdampak sekali ke kita. Nah kalau seperti ini, kemudian kita mau berharap daging sapi dari mana lagi? Iya. Gitu. Nah ini sepertinya mau tidak mau kita harus sudah memulai bahwa kita harus bisa bersuasembada. Caranya ya dengan dimulai bukan hanya dari Dinas Peternakan saja, tetapi mungkin kementerian terkait. Jadi harus sinergi begitu ya Bu ya. Kalau untuk saat ini sebentar lagi kan kita akan menjelang puasa, kemudian juga menjelang lebaran, sementara harga daging sapi saat ini masih berada di Rp120.000 per kilogramnya. Nah untuk jangka pendek ini bagaimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan ataupun agar masyarakat bisa menjangkau daya belinya? Ya. Memang tadi yang saya sebutkan bahwa ada 3 klaster sebenarnya dan konsumen juga bisa memilih itu. Memilihnya mau dengan daging beku atau dengan daging segar. Nah kita sebut daging segar itu biasanya ada di pasar-pasar tradisional. Yang tentunya juga di pasar-pasar modern juga ada. Tetapi harganya kan yang tadi disebutkan oleh Mbak Tasya bahwa ada 120.000 per kilo. Nanti kalau pada hari raya kita prediksikan bisa di atas 140.000 untuk daging segar. Nah sekarang tinggal memilih konsumennya. Mau yang murah bisa ada substitusinya dan yang mau dengan yang segar ya tentunya harganya lebih tinggi. Itu yang harusnya ini kita publikasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya daging sapi itu ada 2, yaitu beku dan segar. Itu Mbak. Baik, untuk terakhir penutup Ibu, ini bagaimana caranya agar memacu produksi dalam negeri kita secara keseluruhan agar bisa meningkatkan produksinya supaya bisa memenuhi konsumsi masyarakat saat ini? Ya, tentunya kembali tadi kebutuhannya adalah bantuan dari pemerintah, dari bunga bank yang diberikan dan pengusaha feedlotter khususnya tidak hanya beternak sapi yang dari luar saja, dari impor, tetapi sapi-sapi lokal dibudidayakan oleh mereka dan tentunya mereka karena masa panennya akan lama, ya mereka diberikan subsidi. Baik itu subsidi bunga mungkin dan jangka waktu periode untuk mereka membayar pokok itu perlu pemerintah kaji dan perlu pemerintah ikut membantu itu.
Baik, baik Ibu Diana, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Mudah-mudahan kita masih bisa meningkatkan kembali produksi daging sapi sehingga swasembada daging sapi akan bisa tercapai segera. Terima kasih Ibu Diana. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Selamat sore. Selamat sore.